Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film The Neighbor 2016. Film ini berkisah tentang pasangan yang memutuskan tinggal di daerah terpencil. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya menyadari tetangga rumah mereka menyimpan kengerian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan scene menampilkan sosok bertopeng akan menjalankan aksinya, di mana dia melakukan perbuatan kriminal untuk mendapatkan uang. Lalu terlihat mobil melaju di daerah Mississippi, negara bagian Texas. Pengemudinya seorang wanita bernama Debra yang berkendara dalam gelap menggunakan kacamata penglihatan malam, dan dia pun tiba di lokasi tujuan. Terungkap Debra menjadi pengantar paket dari pasangan bernama John dan Rosie, dan terlihat dia membawa anaknya. Lalu John akan terlebih dahulu mengobati luka tembak Debra. John masih membutuhkan Debra yang diarahkan tetap sadar dalam 1 hari ke depan sebelum pergi dari tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, Rosie terheran melihat tetangganya bernama Troy yang hobi menembaki kelinci, di mana John menganggap pria itu bukanlah seorang pecandu. John akan bertemu dengan bosnya hari ini, dan Rosie tetap menunggunya di rumah. Lalu John memberitahukan semua ini akan selesai setelah dia berhasil mengirim beberapa paket lagi. Rosie sudah tidak sabar pergi dari tempat ini, dan terungkap pasangan itu jauh dari perkotaan. Lalu John pun tiba di perkotaan. John masuk ke restoran daging, di mana dia akan menghadap ke bosnya bernama Neil, yang sedang menghukum anak buahnya karena melakukan kesalahan. Neil senang karena John dapat memenuhi target pengiriman, lalu menanyakan apakah John betah di tempat tinggalnya yang sekarang, dan John menyatakan bahwa semua baik-baik saja. Terungkap di masa lalu mendiang ayahnya John bekerja sama dengan Neil, hingga sekarang John juga bergabung dalam bisnisnya. Lalu John pun pergi dari tempat tersebut. Ketika akan berkendara, John nyaris tabrakan dengan pengendara bernama Harley. Lalu dalam perjalanan pulang, mobil patroli menghentikan John. Petugas bernama Burns memeriksa kelengkapan surat kendaraan John sebelum memerintahkan John keluar mobil, di mana Burns telah mencurigai bisnis gelap John dengan Neil. Burns tak akan membiarkan kotanya dikotori oleh John. Lalu keduanya pun berpisah, dan saat John memeriksa tumpukan plat mobil, dia nyaris menabrak tong sampah di tengah jalan. John mengembalikan tong sampah itu ke rumah tetangganya Troy, dan sesampainya di rumah, Rosie melihat John akan melakukan transaksi dengan sang pengantar. Sementara John mengganti plat mobilnya, pria pengantar menyerahkan uang hasil penjualan dan akan kembali ke rumah John dalam beberapa hari lagi. Total uang hasil penjualan sekitar $100.000, dan John mendapatkan bagian sekitar $25.000 yang ditabung untuk masa depannya bersama Rosie. Terlihat seseorang mengintai rumah pasangan itu. Lalu di malam harinya, Rosie memiliki rencana untuk membawa kabur semua uang itu. Namun John memberitahukan bahwa Neil akan memburu dan membunuh mereka. Terdengar seseorang mengetuk pintu, di mana itu adalah Troy yang membawakan minuman untuk John. Lalu dia memastikan John berada di lahannya tadi siang. John membenarkan bahwa dia menaruh tong sampah. Lalu Troy menegur Rosie yang mengintip dari dapur, dan dia memuji kecantikan Rosie saat berkenalan dengannya.
We don't get too many women good looking as you around these parts. Rosie kurang menyukai pria itu, diikuti Troy yang menyinggung teleskop Rosie yang mungkin digunakan untuk memata-matai tetangga. Lalu Troy menyatakan sebaiknya mereka tidak saling mencampuri urusan satu sama lain. You do what you do, I do what I do. Troy berutang minuman pada John sebelum kembali ke rumahnya. Lalu John pun meneropong kedatangan dua pria, di mana itu adalah Harley bersama saudaranya bernama Cooper. Menyadari kelompok Troy bisa menjadi ancaman bagi bisnisnya, John kembali menghitung ulang uangnya yang akan dia serahkan pada Neil. Keesokan harinya, John melarang Rosie meneropong rumahnya Troy. Lalu dia pun pamit pergi, di mana John akan menyerahkan uang itu pada Neil. Ketika Rosie sedang memeriksa uang tabungannya, dia teralihkan dengan suara tembakan dan terlihat seorang pria bersimbah darah yang berusaha kabur. Rosie panik setelah Troy menewaskan pria itu. Sementara di restoran, Neil mengetahui rencana John akan pergi bersama kekasihnya. Family I got. Neil ingin John tetap bekerja dengannya. Lalu saat dalam perjalanan pulang, John menelpon Rosie namun tak diangkat dan dia pun tiba di rumah. John memeriksa uang tabungannya masih utuh, tetapi tak menemukan keberadaan Rosie, di mana Rosie juga tidak terlihat di luar rumah. Dia pun berjalan mendatangi rumahnya Troy, lalu bertanya apakah Troy melihat keberadaan Rosie, dan Troy menjawab bahwa dia sempat melihat Rosie berlari terburu-buru. Ketika John kembali ke rumah, terlihat Troy ternyata sedang mengubur mobil Rosie, dan setibanya di rumah, John menyadari kalau Rosie sempat meneropong rumahnya Troy. Keesokan paginya, John menunggu Troy pergi dari rumahnya, lalu dia berpura-pura membawa minuman, supaya memiliki alasan mendatangi rumahnya Troy. John mendapati lubang yang dipenuhi bangkai hewan, dan setibanya di depan pintu rumah Troy, John masuk sambil berpura-pura mencari keberadaan Troy. Dia pun masuk ke dalam dan menyimpan minumannya. Lalu John memeriksa isi rumah itu dan belum menemukan sesuatu yang aneh. John menemukan teropong dan menyadari bahwa Troy selama ini meneropong rumahnya. Lalu setibanya di ruangan lain, John menemukan pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Kemudian John turun memeriksanya, di mana dia menemukan banyak pintu. Lalu saat John tiba di ruangan lain, dia melihat topeng tergantung dan kursi yang terlihat seperti kursi eksekusi. John menemukan akses ke atas yang mengarah keluar ruangan. Lalu dia kembali turun ke bawah dan mendengar ketukan di salah satu ruangan. Ketika masuk memeriksanya, John menemukan jasad pria yang ditewaskan oleh Troy, serta menemukan tahanan wanita bernama Sarah. John akan menolong Sarah dan mengarahkannya untuk tetap tenang. Lalu dia pun memeriksa ruangan lain, di mana John menemukan keberadaan Rosie, namun kesusahan membuka kurungan besinya. Keduanya menyadari kedatangan Troy, dan John mengarahkan Rosie tetap tenang, sementara dia akan ke atas menghadapi Troy. John mengendap-endap ke atas dengan pisau di tangannya, diikuti Troy yang menyadari minuman di meja, dan setibanya di lantai atas, John mencari keberadaan Troy. Menyadari Troy sedang menonton televisi, John akan menyerang Troy dari belakang, namun aksinya terhenti saat dua pria lainnya tiba di tempat tersebut.
Para pria itu menculik orang-orang agar mendapatkan uang tebusan, di mana terungkap kedua pria itu adalah anaknya Troy. Lalu dia menenangkan Cooper yang mengalami kecemasan. To hurt these people? No. Hell no. Troy memberitahukan bahwa kejahatan yang mereka lakukan hanya memberi kerugian sedikit bagi orang-orang kaya, dan semua ini demi keluarganya dapat bertahan hidup. Lalu Troy memerintahkan Cooper ke ruang bawah tanah. Get your brother and go downstairs and I'll show you, okay? John kembali ke ruang bawah tanah, diikuti ketiganya yang tiba di tempat itu, di mana mereka akan membuat video rekaman Sarah yang adalah seorang anak dari konglomerat. Boys, we do this right. Mereka pun menyiapkan perlengkapan dan akan memakai topeng untuk menutup wajah. Lalu Troy memberitahukan peran Cooper saat rekaman berlangsung. Pick up this hammer. You pick it up real. Sarah dibawa ke kursi eksekusi, sementara John mengintip kejadian itu. Lalu keduanya mengikat Sarah, di mana Troy mulai merekam wanita tersebut. Rekaman itu sebagai bukti untuk ayahnya Sarah bahwa anaknya masih hidup, dan ketika Cooper mengayunkan palu secara perlahan, Sarah melihat keberadaan John. Sarah akan ditewaskan jika ayahnya tidak membayar. Lalu mereka pun mengembalikan Sarah ke kandang, sementara Troy memberitahukan Cooper bahwa Rosie tidak memiliki nilai dan akan ditewaskan karena terlalu banyak melihat kegiatan mereka. Mereka pun bersiap mengeksekusi Rosie, diikuti John yang memberitahukan hal itu pada Rosie. Namun sebelum menghadapi kelompok itu, John akan kembali ke rumah mengambil senjatanya. Setibanya di rumah, John mematikan semua lampu sebelum kembali ke lokasi rumah Troy, di mana dia melihat para pria itu akan mengubur jasad dan terlihat kemunculan mobil petugas Burns. Ketika akan meminta bantuan pada petugas Burns, John menyadari bahwa Burns bekerja sama dengan kelompok itu sebelum dikejutkan dengan keberadaan Cooper. Keduanya bertarung di lubang pembuangan bangkai, di mana teriakan Cooper tak didengar oleh ayahnya, dan John pun akhirnya menewaskan Cooper. John tak menemukan senjatanya, lalu dia mendapati Rosie telah hilang dari kandang, dan terdengar Rosie sedang berada di lantai atas bersama para pria itu. She's a pretty little thing, ain't she? Sementara kedua pria itu sedang menggoda Rosie, John mendatangi kandang temannya Sarah bernama Cole, yang diperintahkan untuk tetap tenang, lalu mendatangi kandang Sarah. My girl is upstairs and I need your help. Dia pun membawa keduanya ke atas, dan dalam hitungan ke-100, keduanya diarahkan melempar rumah itu. Sementara John akan kembali menolong Rosie, yang terlihat akan didandani oleh Harley. This of an Iowa girl. John mengendap-endap ke lantai atas, dan ketika Harley akan melecehkan Rosie, mereka mendengar lemparan batu tersebut. Zip it up. Something's going on. Sementara kedua pria itu mencari keberadaan Cooper, John pun berhasil menyelamatkan Rosie. Lalu kedua pria itu menemukan Cooper telah tewas. Troy menyadari itu adalah perbuatan John dan menemukan Rosie telah kabur bersama John. Lalu pasangan itu membantu Sarah dan Cole saat dalam pelarian. Neil dan anak buahnya tiba di tempat itu, yang langsung ditembaki oleh Troy, dan ketika mereka akan kabur, Rosie terkena tembakan dari Troy. Neil tewas terkena tembakan, diikuti Burns yang membuat mobil mereka kecelakaan. Lalu Sin menampilkan John diserang oleh Troy, yang sangat marah atas kematian anaknya. Sarah diborgol di ranjang, sementara John dibuat pingsan Burns. Lalu wanita itu mengikat John di meja eksekusi.
Harley menyiksa Rosie di ruangan lain, diikuti John yang kembali sadarkan diri, dan Brent menyatakan bahwa dia muak dengan kekacauan ini sambil menyiapkan sesuatu untuk John. Harley sangat marah karena mereka membunuh Cooper, sementara Troy sedang mengurus jasad anaknya, dan Rosie pun berhasil mengelabui Harley. Terlihat Sarah berhasil melepaskan tangannya dari borgol, diikuti Rosie yang menyerang Harley hingga tewas. Lalu dia pun menyerang Brent, sementara Sarah mengancam Troy. Setelah Rosie usai menewaskan Brent, Troy berhasil kabur dari tempat itu, di mana dia mematikan semua lampu dan mengunci semua akses keluar. Ketiganya menyadari Troy akan melumpuhkan mereka dengan menggunakan gas bius. Lalu John berusaha menghindari tembakan Troy, sementara Rosie dan Sarah mencari jalan keluar. Dalam prosesnya, John berhasil menyerang dan merebut senjata Troy, yang menyatakan bahwa dia hanyalah perantara, sama seperti halnya John, dan kelompoknya pasti mencari John. John tanpa basa-basi langsung menewaskan Troy sebelum bersatu kembali dengan Rosie dan Sarah. Lalu mereka membakar semua bukti yang ada. Keesokan harinya, polisi dan petugas damkar telah berada di lokasi kejadian, di mana terlihat Sarah tetap di situ yang menjadi saksi korban, sementara pasangan itu pergi dengan membawa semua uang hasil penjualan. Keduanya berkendara menjelajahi Amerika dengan mengganti-ganti plat mobil. Lalu terlihat pasangan itu bersantai di pantai sambil memandangi matahari terbenam.